Lela dan Farah adalah yatim piatu. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Lela jadi tulang punggung keluarga dengan menjadi ustazah. Sesekali mereka menerima kiriman uang dari bibi di kota, tapi tidak seberapa. Fa, cepet bangun. Subuh udah lewat. Kamu belum sholat nih. Astagfirullah, iya kak, maaf aku kesiangan lagi. Aku capek banget semalam ngerjain PR. Jangan sampai sholat kamu lewat ya. Kita hidup ini cuma sebentar, Dek. Gak boleh kalah sama rasa capek. Iya kak, aku janji gak bakal ngulangin lagi. Kak Lela udah sholat? Udah dari tadi. Sambil nungguin kamu juga bangun nih. Udah sana wudhu. Aku siapin tangan ya. Makasih kak, kakak selalu perhatian deh. Aku pengen nanti bisa kayak Kak Lela juga, jadi ustazah, disegani semua orang kampung. Jangan mikir jauh dulu. Fokus sekolah aja dulu. Nilai-nilai kamu lebih penting sekarang. Aku pengen ikut jejak kakak. Kakak jadi ustazah sejak muda. Aku bangga punya kakak kayak Kak Lela. Kamu tuh masih kecil, Fa. Belum ngerti susahnya hidup. Jadi ustazah itu gak gampang. Banyak yang harus dikorbanin. Tapi bisa kan kakak jalanin semua itu? Aku lihat sendiri gimana Kak Lela kerja keras, gak pernah ngeluh, tetap sabar, tetap senyum kalau ngisi kajian. Ya, semua kelihatan bagus di luar. Padahal kadang capek juga. Tapi karena kita anak yatim piatu, mau gak mau harus kerja kan? Kakak gak pernah nyusahin aku, malah aku yang sering dibikinin sarapan di antar sekolah. Aku kadang malu sendiri kak. Jangan malu lah. Kakak senang bisa bantu kamu. Lagian kamu kan satu-satunya keluarga kakak sekarang. Mau gimana pun, kakak bakal jaga kamu. Kalau mama papa masih ada, mereka pasti bangga banget ya sama kakak. Jangan diinget terus. Itu semua udah takdir. Intinya sekarang kita terus hidup sama berjuang. Kak, aku juga pengen bantu kakak cari duit. Belum waktunya, Farah. Kakak tahu kamu penasaran, tapi dunia luar tuh gak selalu baik, Fah. Mending kamu belajar dulu aja yang rajin. Kakak kan juga sering ngisi live kajian dari HP. Aku penasaran gimana rasanya ngobrol sama orang lewat layar. Beda itu. Kakak udah dewasa. Kakak bisa bedain mana yang baik, mana yang enggak. Kalau kamu masih harus banyak belajar dulu. Aku janji gak bakal macem-macem kak. Cuma pengen tahu aja gimana sih rasanya bisa punya banyak teman online kayak kakak. Denger ya, enggak semua yang kakak hadapin di online itu menyenangkan. Kadang juga ada yang nyinyir, banyak yang ganggu. Tapi kakak tahanin aja. Kakak sabar banget ya. Kayaknya kakak gak pernah marah depan kamera. Tetap senyum, tetap ceramah. Ya yang penting sekarang kamu fokus sekolah lah. Kakak urus rumah, kamu urus masa depanmu. Setuju? Setuju. Tapi suatu hari nanti aku tetap pengen jadi ustazah kayak kakak. Aku udah yakin. Malamnya, Ustazah Lela dan Farah makan malam bersama di ruang tengah. Malam ini, Lela akan mengisi pengajian akbar di rumah Pak Kades. Kak, tadi di sekolah aku belajar soal sejarah kerajaan Islam. Seru banget loh. Emang ya, kamu paling semangat kalau udah bahas sejarah? Iya dong, dia aja aku ditunjuk tahu sama Bu Lilis buat jelasin soal kerajaan Demak. Teman-temanku sampai pada kagum. Wah, hebat dong ada kakak ini. Pantesan tiap malam suka baca terus. Kan kakak inspirasiku. Tiap dengar ceramah Kak Lela, aku makin semangat belajar agama. Ya alhamdulillah deh. Kakak juga senang kalau kamu semangat sekolah. Iya kak, malam ini kakak ngisi pengajian di rumah Pak Kades ya? Iya, katanya undangannya banyak. Sampai luar kampung juga ada yang datang. Ih, keren banget. Kak Lela makin terkenal sekarang. Jangan gitu biasa aja. Kakak mah cuma ngisi ceramah, bukan artis. Tapi banyak yang ngefans juga kan. Kemarin aku dengar ada ibu-ibu bilang mau ngajak anak gadisnya belajar ngaji ke rumah. Iya sih, tapi belum sempet-sempet. Jadwal kakak udah padat. Kak, nanti pulangnya jangan lupa bawain makanannya yang banyak. Kamu ini mintanya selalu yang banyak. Emang bisa habisin? Bisa lah, kan aku lagi bertumbuhan. Yaudah, nanti kakak bawain lontong, sate sama kue-kue basah ya. Ih, serius? Makasih Kak Lela. Aku jadi gak sabar nunggu kakak pulang. Jangan tidur malam-malam ya, besok sekolah. Ya kalau nunggu makanan kakak sih, aku pasti melek. Tugas-tugas kamu udah beres semua belum? Udah kak. Tadi udah aku kerjain di sekolah bareng Lani. Baguslah, jangan ditunda ya. Kakak malas kalau lihat kamu panik besok paginya. Ya kak,
Kakak juga jangan capek-capek ya malam ini. Tenang, kakak udah biasa kok ceramah sampai larut. Nanti kalau aku udah gede, gantian aku yang kerja ya. Kakak tinggal istirahat aja di rumah. Amin, semoga kamu bisa jadi lebih baik dari kakak. Kak, kakak tuh sebenarnya dapat duit paling gede dari mana sih? Ceramah aja. Ya sebagian besar sih iya. Kadang bibimu juga transfer. Terus karena kakak suka isi kajian online. Enak ya. Aku juga pengen loh bisa bantu orang-orang lah ceramah kayak kakak. Aku juga bisa kok kerja online kayak gitu, Kak. Nanti ada waktunya. Sekarang kamu belajar dulu yang rajin. Gak usah megang HP dulu. Udah ya, kakak mau berangkat ini. Siap, tapi jangan lupa ya, Kak, makanan. Iya ya, nanti pulang dibawain. Yang penting kamu jangan nakal malam ini. Emang aku pernah nakal? Ya belum, tapi jaga-jaga aja. Ya udah aku tungguin ya, jangan sampai zong. Malam itu, Ustazah Lela tampil anggun dan tenang di hadapan para jemaah. Setelah acara selesai, Pak Kades menghampiri Lela. Luar biasa Lela, saya pribadi sangat terharu sama penyampaian tadi. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kades. Saya mau menyampaikan apa yang sering saya renungkan juga. Ini ada sedikit terima kasih dari kami. Amplopnya 2, satu buat kamu, satu lagi buat adik kamu Farah. Waduh Pak, ini kebanyakan, saya nggak enak. Apalagi Farah juga dikasih. Jangan ditolak nak, Farah itu anak yang pinter. Pasti seneng kalau bisa jajan lebih besok. Iya Pak, Farah mah emang doyan jajan. Tapi makasih banget ya, ini benar-benar berarti buat kami. Sudah sepantasnya kamu ini aset kampung kita. Kalau boleh jujur, saya tuh pengen kamu jadi menantu saya. Pak Kades ini bisa aja. Emang udah bilang mau Bu Kades. Lah, Bu Kades malah nyeletuk duluan kok ke saya. Aduh, sejadi malu. Saya mah masih sibuk ngurus adik Pak. Ya, siapa tahu nanti ada waktu buat mikirin diri sendiri juga. Untuk sekarang sih, saya masih fokus jadi kakak aja. Tapi kalau ada jodoh datang lewat saya, jangan nolak ya. Anak saya ganteng loh. Haha. Waduh, kayaknya ada yang serius nih. Siapa tahu kan, asal jangan nanti kamu tahu-tahu laku duluan. Nanti saya bisa nangis satu kampung. Udahlah Pak Kades, kok masih ngelucu toh malam-malam begini? Oh iya Pak, menurut Bapak, jemaah tadi mikirnya ceramah saya terlalu serius nggak ya? Enggak kok, banyak yang bilang isinya dalam. Pas banget sama keadaan zaman sekarang. Alhamdulillah kalau gitu, saya juga belajar terus Pak, biar bisa kasih yang terbaik tiap kali ngisi. Saya doakan kamu sehat selalu. Dan semoga Farah juga tumbuh jadi anak yang membanggakan ya. Amin ya Rob, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oh iya, kamu pulang jalan kaki. Iya, rumah juga nggak jauh, jalan kaki aja sekalian. Kalau kamu mau, nanti saya suruh anak saya antar kamu. Ya Allah, gak usah Pak, udah malam juga ini. Orang-orang capek habis acara. Gak apa-apa kok, saya pulang jalan kaki. Ya sudah kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Iya Pak, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Sesampainya di rumah, di depan TV yang masih menyala, Farah tertidur. Farah, bangun dek, kakak pulang nih. Kak, Kak Ella udah pulang? Iya, kamu nih tidur depan TV. Kan udah dibilang, nonton jangan kelamaan. Aku nungguin kakak. Takut aku tiduran di kamar. Nanti malah gak kebagian makan. Dasar, tuh lihat, kakak bawa banyak sesuai pesanan. Wah, lontong, sate, kok basah juga? Lengkap kan? Kakak taruh di meja ya, cepetan bangun. Ya Allah, makasih kak. Kakak emang terbaik. Makan pelan-pelan, jangan kayak serigala kelaparan. Tapi baunya udah gak kuat kak. Udah lapar dari tadi. Lah, kan tadi udah makan toh. Kurang itu mah. Kan sekali-kali nyoba yang lain. Ya ampun, nanti minggu kakak aja makan di luar ya. Asik, mau banget kak. Makan dulu yang udah kakak bawain. Sate ayamnya empuk banget loh itu. Kak, ini kuenya isi pisang ya? Iya, yang kamu suka. Kakak sampai rebutan loh sama ibu-ibu pengajian. Kakak baik banget sih. Aku jadi pengen nangis. Lebay kamu, makan sana dulu. Farah mulai makan dengan sangat lahap.
Aku tuh bersyukur banget punya kakak kayak Kalela. Iya, udah, awas ya. Kalau sampai kekenyangan terus muntah. Aku tahan kok, bisa ngabisin semua. Kamu tahu nggak, Pak Kades tadi nitip salam buat kamu. Hah? Buat aku? Kenapa emangnya? Katanya kamu pintar dan manis. Dia doain kamu sukses sekolahnya. Dia juga ngasih amplop buat kamu. Seriusan? Tapi isinya kakak simpen dulu ya. Nanti bisa kamu pakai buat beli buku atau apa. Oke deh, tapi jangan buat beli aneh-aneh ya kak. Kakak, aneh-aneh. Kamu nih lucu banget dah. Ya siapa tahu, kakak kan kadang misterius. Udah belum makannya itu? Muka kamu merah. Kekenyangan kak, tapi enak banget sumpah. Yaudah, sekarang ke kamar. Cuci muka terus tidur. Tapi aku mau nemenin kakak ngobrol dulu. Gak usah, udah malam, besok sekolah. Kakak juga mau tidur. Ya udah deh, makasih ya kak buat semuanya malam ini. Sama-sama, cepetan sana. Nanti kakak matiin TV-nya. Farah masuk ke kamarnya. Ustazah Lele membereskan semuanya, lalu masuk ke kamarnya. Ia langsung mengunci pintu dari dalam. Dari bawah lemari, ia mengeluarkan lagi koper stok bikini. Ia melepas kamisnya dan menekan itu, lalu menutup wajahnya dengan cadar tipis, lalu mulai menyiapkan live untuk jualannya. Bismillah, semoga lancar malam ini. Stok tinggal sedikit. Harus cepat habis sebelum minggu depan. Harga naikin dikit gak ya? Tapi kemarin ada yang nawar kebangetan. Ya, asal gak ketahuan Farah aja lah. Maafin kakak ya Farah. Kakak cuma nyari tambahan buat hidup kita. Oke, saya Tahaya, sudut kamera, siap. Udah jam segini, pasti yang nunggu udah rame. Ia pun menekan tombol live. Keesokan paginya. Kak, Kalela, bangun. Udah subuh. Kak, ayo bangun. Udah azan dari tadi. Kok gak bangun-bangun sih kakak? Biasanya kan dia yang duluan bangunin aku. Dari dalam kamar, Lela terkejut. Ia buru-buru menutup koper yang menyembunyikannya di dalam lemari, lalu segera memakai gamis panjang. Kak, kok telat sih? Aku takut loh kakak kenapa-napa. Maaf ya, semalam kakak habis live kajian online sampai larut. Kajian online lagi? Jam berapa kakak selesai? Sekitar jam 2 lewat deh. Soalnya ada yang minta tambahan materi. Ya ampun, pantes kakak kayak orang habis begadang. Iya, kakak gak nyangka juga bisa tidur selarut itu. Tapi tetap dong kak, salat subuh itu penting. Iya, makasih udah bangunin. Kakak langsung wudhu deh. Aku udah siapin air hangat di ember kecil, biar kakak gak kedinginan. Wah, perhatian banget sih kamu pagi-pagi gini. Gantian lah, biasanya kan kakak yang perhatian. Sekarang aku dong. Kakak makin senang loh, lihat kamu makin dewasa. Iya, kakak beneran ngaji semalam, bukan nonton video lucu. Iyalah, masa nonton video lucu tengah malam? Soalnya tadi malam, aku sempat dengar suara samar orang ketawa gitu dari kamar kakak. Itu jemaah kakak yang ngelawak. Emang kadang ada yang suka gitu. Oh alah, bisa gitu ya? Kirain serius terus. Tapi kak, jangan sering-sering tidur larut ya. Kakak nanti sakit. Iya, kakak usahain. Tapi kadang jadwal padat banget, Fah. Kalau udah capek istirahat aja. Gak usah semua dicebanin. Duh, kayaknya pengen jadi adek, kamu jadi kakak sih sekarang. Hehe, kakak tuh kadang butuh diingetin juga. Iya deh, kakak nurut. Yuk, ambil wudhu bareng. Ayo, tapi nanti sarapan ada kan? Ada dong, kakak masih punya kok. Sisa lontong sama kuenya semalam. Yes, aku udah ngiler nih. Astagfirullah, baru bangun dan mikirin makan kamu. Habis tadi aku mimpi makan sate sepiring kak. Yaudah, ayo wudhu dulu. Nanti siapin sarapan habis itu. Pagi itu mereka sarapan di sisa semalam dengan ditambah telur dadar. Kak, telurnya wangi banget, tambah enak sarapannya. Ya dong, mumpung masih ada minyak. Sekalian aja kakak goreng. Kalau tiap hari kayak gini, aku pasti makin semangat sekolah. Semangat jangan cuma makannya doang dong. Belajarnya juga harus. Siap, tadi malam udah aku hafalin nama-nama kerajaan Islam. Hebat, nanti kakak tes ya pulang sekolah. Ih, jangan dong, aku grogi. Nah, berarti belum yakin sama hafalannya tuh. Ya udah deh, nanti aku ulang lagi di jalan. 2 jam kemudian. Setelah selesai makan, Lela mencuci piring kotor. Lalu ia ke kamar mandi. Kak, uang buat jajanku gimana? Di kamar kakak, dalam lemari, cari aja ya. Oke. Farah pun masuk ke kamar kakaknya. Di dalam, ia melihat 2 lemari. Satu berwarna coklat
dan satu lagi berwarna putih. Wah, lemari yang mana? Kakak kan punya 2. Ia membuka yang coklat lebih dulu. Mungkin yang gede ini kali ya. Tapi ternyata di dalamnya terdapat koper besar terbuka berisi bikini warna-warni. Lah, ini apaan? Baju renang? Banyak banget. Tepat saat itu, Lela masuk ke kamar. Fa, bukan itu lemarinya. Kak, itu baju renang ya? Bukan, itu daleman ibu. Iya, daleman lama ibu. Kakak simpen buat kenang-kenangan. Oh, punya ibu. Tapi kok kelihatannya masih baru ya, Kak? Soalnya dulu ibu jarang pakai, jadi masih kelihatan bagus. Walah, kupikir Kakak membuka toko baju renang. Ya ampun, enggak lah. Kakak simpen aja biar inget ibu. Iya sih, dulu ibu juga rapi banget nyimpan barang. Udah deh, itu lemarinya salah. Uangnya di lemari yang ini nih. Sini kakak ambilin. Lela buka lemari putih. Nih, cukup kan buat ongkos sama jajan? Cukup kok, makasih ya Kak. Maaf tadi salah buka lemari. Gak apa-apa, udah sana berangkat, nanti kesiangan. Oke, aku cabut dulu ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari berlalu. Malam itu, Lela seperti biasa sedang live. Tapi malam itu, ia lupa mengunci pintu. Sementara itu, Farah masih belum tidur. Ia menuju kamar kakaknya untuk minjam pena. Kak Lela, pinjam pulpennya dong. Farah membuka pintu kamar. Astagfirullah, Kak. Ya Allah. Kakak, ini gak seperti yang kamu pikir. Kakak pakai apa itu? Kakak live. Fa, tolong dengerin penjelasan kakak dulu. Kakak, kok telanjang depan orang? Itu kamera aktif, Kak. Kakak cuma jualan, Dek. Buat tambahan. Kakak itu ustazah. Maafin kakak, tolong jangan salah paham. Kakak cuma apa? Kakak maluin diri sendiri. Kakak nodain ilmu kakak sendiri. Fa, kita niatin piatu. Kakak udah usaha kok sekuat tenaga. Tapi gajinya si ceramah tuh kecil, Far. Terus, kenapa kakak gak jujur? Kenapa kakak gak cerita ke aku? Kakak takut kamu kecewa. Kakak gak mau melihat kakak sebagai pembohong. Tapi nyatanya, aku lihat kakak malam ini langsung dengan mata kepalaku. Itu aib, Kak. Kakak ini cuma pengen kamu tetap sekolah, biar punya masa depan. Aku kecewa. Kakak paham. Kakak sadar kok, kakak salah. Aku pikir kakak itu ustazah sejati, yang lurus, yang tegas sama aurat. Kenapa, Kak? Kenapa harus begitu caranya? Kakak capek sendiri. Kakak takut gak cukup biayain kamu. Tapi aku lebih senang kakak jujur daripada menafik kayak gitu. Kakak minta maaf ya, Pak, dengan sepenuh hati. Kakak janji mulai hari ini kakak takkan ngulangin itu lagi. Jangan janji ke aku, janji ke Allah, Kak. Iya, kakak janji ke Allah. Kini Lela sadar apa yang ia lakukan. Kini Lela sadar apa yang ia lakukan adalah bumerang. Sejak saat itu, Lela membuang semua bikini itu. Kini, ia benar-benar kembali jadi ustazah murni.